4 rumah warga hangus terbakar. Sumut diwarnai kericuhan. Kuliner ikan bawal asam manis diburu warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 4 rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Warga di kawasan Jalan Karya Kota Medan dikejutkan dengan munculnya api dari salah satu rumah yang cepat membesar dan menyambar beberapa rumah di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan bersama warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api yang terus berkobar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena gang yang sempit dan ramainya warga di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini. Ada Pak. Informasi awal yang kita dapat korsleting. Nanti mungkin butuh investigasi lebih lanjut nanti dari kita maupun dari kepolisian. Ada kesulitan Pak waktu memadamkan api? Hanya tadi untuk akses ke lokasi. Jadi ini gang 2 meter ya, gang 3 meter. Jadi tidak memungkinkan untuk armada kita, termasuk armada yang paling kecil, untuk bisa masuk ke dalam gang. Lebih kurang dari jalan raya sampai ke TKK lebih kurang 100 meter. Sementara itu, pihak kepolisian telah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan untuk memastikan sebab pasti kebakaran. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa jaksa pengawal tahanan terkait kaburnya terdakwa kasus narkoba usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sebelumnya terdakwa dituntut hukuman mati. Terdakwa kasus narkoba Syalihin kabur saat dibawa dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pada hari Selasa tanggal 27 Januari lalu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan kepada para petugas dan jaksa pengawal tahanan atau WALTAH untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau adanya kemungkinan kerjasama antara petugas dengan terdakwa. Makanya mau dilihat dulu sampai apakah ada kelalaian di situ, maka kita lagi sedang dalamin. Belum ada kelalaian ditemukan? Ya? Belum dapat ditemukan kelalaian atau seperti apa? Lagi kita mintai klarifikasi itu nanti. Ada berapa fatwa yang diperiksa atau petugas lain? Ini ya. Tapi sudah dilakukan pemeriksaan internal. Berapa orang Pak yang Nanti itu yang terkait dengan yang bertanggung jawab dalam masalah tahanan. Terdakwa Syalihin pada bulan Mei 2025 berhasil ditangkap BNN dalam kasus pengedaran ganja 214 kg yang dibawa dari Aceh menuju Kota Medan. Kini terdakwa Syalihin masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan General Manager PT Yodya Karya Wilayah 4 Medan tersangka kasus korupsi pembangunan Waterfront City Pangururan. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana kerja berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar 13 miliar rupiah. Tersangka kasus korupsi pembangunan Waterfront City Pangururan bertambah setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan General Manager PT Yodya Karya Wilayah 4 Medan Edwin Tresna Nugraha selaku konsultan pengawas pekerjaan konstruksi penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan kawasan Tele sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dan Toba tahun anggaran 2022. Tersangka Edwin dinilai lalai dalam tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan sehingga kondisi lapangan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi bilang akibat dari perbuatannya negara berpotensi mengalami kerugian hingga 13 miliar rupiah. Jabatan dan peran tersangka IT diduga tidak melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak kerja, sehingga perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar lebih kurang 13 miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan tersangka berinisial ESK selaku pejabat pembuat komitmen Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polsek Medan Area menangkap 2 pencuri sepeda motor yang tercatat sudah 10 kali beraksi. Polisi terpaksa menembak pelaku usai melawan saat akan ditangkap. Visual yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua pelaku masing-masing berinisial BH dan MA membawa kabur sepeda motor korban dari teras rumah di Jalan Jeromal 11 Kota Medan. Berkat rekaman CCTV, Polsek Medan Area kemudian berhasil melakukan identifikasi dan menangkap pelaku di pemukiman padat di bantaran rel kereta api Tembung. Namun kedua pelaku mencoba melawan dan kabur sehingga memaksa polisi memberikan tindakan tegas kepada pelaku. Kapolsek Medan Area AKP Muhammad Ainul Yakin bilang pelaku bukan kali pertama melakukan pencurian sepeda motor. Tercatat setidaknya pelaku sudah 10 kali mencuri sepeda motor di sejumlah tempat di Kota Medan. Mereka tergabung dalam komplotan yang sudah terorganisir. Ya, disinyalir si D yang menjadi DPO ini dialah yang menjadi otak pelaku. Dialah yang menjual sepeda motor hasil curian. Sementara si D ini kami lakukan pencarian. Mudah-mudahan juga dalam dekat ini bisa kita lakukan pengungkapan. Kini polisi masih memburu rekan pelaku yang diduga menjadi otak pelaku pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera mengamankan 7 ekor burung dilindungi dari seorang pemuda di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Burung-burung ini rencananya hendak dijual ke Thailand dengan harga yang cukup tinggi. Mau kemana? Ini bang, ini bang. Tunggu. Inilah detik-detik penangkapan tersangka MF oleh petugas Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera di kediamannya di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Petugas juga menemukan burung yang dilindungi berupa 7 ekor burung langka asal Papua dan Maluku, seperti 3 ekor kakak tua jambul kuning, 1 ekor kakak tua raja, 1 ekor kakak tua molukan, dan 2 ekor kasturi raja. Petugas langsung membawa burung dilindungi tersebut ke Pusat Penyelamatan Satwa di Desa Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang untuk dilakukan perawatan. Rencananya pelaku akan membawa satwa diselundupkan ke Thailand. Setelah proses penyidikan, dari penyidik memproses, awalnya barang itu dari Bengkulu dibawa ke Medan, ke Deli Serdang sebagai pentingkan lah. Selanjutnya mau bawa ke Birun Aceh. Untuk selanjutnya nanti dikirim ke Thailand katanya. Ini termasuk jaring internasional lah. Penyidik saat ini masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan perdagangan satwa antar pulau. Mengingat jenis burung tersebut merupakan spesies endemik asal Papua dan Maluku yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, seorang residivis narkoba di Pekanbaru Riau diringkus usai berupaya menyelundupkan 1 kardus narkoba jenis ganja yang dibawa dari Aceh. Pelaku tak berkutik saat tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau menangkapnya saat membawa 1 kardus berisi ganja di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru Riau. Pelaku mengaku sebagai kurir karena tergiur imbalan Rp500.000. Pelaku menyebut 4 bungkus ganja ini rencananya akan diedarkan di Pekanbaru. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kita amankan dan kita geledah dan kita dapati narkotika jenis ganja
yang berada di dalam kotak bus Sarini itu sekitar 4 pack yang berisi ganja. Rencana mau dibawa kemana? Rencananya akan disebarkan di Pekanbaru saja. Ganja otot atau ganja apa kok? Asli ganja kan? Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Musda Golkar Sumut diwarnai kericuhan, saksikan usai jeda. Saudara, kericuhan sempat mewarnai musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Sumatera Utara pada 1 Februari lalu. Sejumlah kader partai mencoba memasuki gedung tempat berlangsungnya musyawarah daerah. Kericuhan ini tidak terhindari ketika sejumlah pria memaksa masuk gedung tempat berlangsungnya musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Sumatera Utara. Namun tidak diizinkan sebab sesuai peraturan partai, peserta musyawarah hanya bagi para undangan, bukan untuk seluruh kader partai. Musyawarah daerah Partai Golkar Sumatera Utara akhirnya menetapkan Ander Amin Harahap menjadi Ketua Partai Golkar Sumatera Utara periode 2025-2030. Ander terpilih secara aklamasi karena hanya dia yang lolos administrasi menjadi calon ketua. Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golkar Sumatera Utara bilang kericuhan terjadi akibat antusias kader partai yang tinggi. Sebetulnya biasa terjadi di dalam musyawarah-musyawarah ini, ya kan? Karena kan memang dalam aturan persidangan itu yang bisa masuk ke dalam persidangan itu kan hanya peserta, baik itu peserta ataupun peninjau yang memiliki suara atau yang hanya berhak bicara, gitu kan. Sudah, mungkin ada kader-kader yang mau masuk di luar peserta dan peninjau, itu aja ini. Ya, jadi kami berharap pada kepada seluruh kader ya mungkin karena antusias mau melihat proses persidangan. Biasalah itu kan, sampai cuman kami di dalam itu tidak ada permasalahan, aman saja, kondusif persidangan itu sampai persidangan paripurna kelima ditutup. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan kepala daerah dan pejabat di atas eselon 4 tidak bisa menjadi petugas haji daerah. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara untuk konsolidasi penyelenggaraan haji tahun 2026 di Asrama Haji Embarkasi Medan, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan agar para petugas haji memberikan pelayanan prima kepada jemaah calon haji. Ia mengingatkan banyak jemaah calon haji yang belum terbiasa dengan berbagai jenis fasilitas umum, sehingga petugas harus lebih paham dan sabar membimbing jemaah calon haji. Untuk mendukung pelayanan prima para petugas haji, Menteri Haji dan Umroh menegaskan kepala daerah dan pejabat di atas eselon 4 tidak dapat lagi menjadi petugas haji daerah. Di atas eselon 4, 3, 2, apalagi 1, apalagi bupati kan mereka punya tugas yang luar biasa di daerahnya. Pertama, nggak akan mungkin dia bertugas selama 2 bulan, pasti. Yang kedua tentu tugasnya sangat berat di tempat itu dan ya kita tahulah untuk pejabat tentu agak sulit untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang berat. Jadi kita pastikan hanya eselon 4 yang bisa ikut tugas daerah. Jemaah calon haji yang berasal dari daerah yang terdampak bencana di Sumatera Utara semuanya dinyatakan telah melunasi biaya haji, sehingga tidak perlu melakukan kebijakan relaksasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Polda Aceh bersama masyarakat menanam 10.000 batang bibit mangrove di kawasan ekosistem pesisir di Gampung Alunaga, Kota Banda Aceh.
Penanaman bibit mangrove di kawasan pesisir merupakan program polisi hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup terutama kawasan pesisir. Pohon mangrove sendiri dipilih karena mampu mencegah abrasi dan memberikan manfaat besar bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir. Kapolda Aceh juga meminta kepada seluruh Polres jajaran untuk ikut menanam bakau. Nantinya akan ada 100.000 lebih mangrove di Aceh yang ditanam oleh Kepolisian Aceh. Ini kita berhasil mendapatkan 10.000 bibit. Ini sedang kita kumpulkan lagi dari berbagai daerah. Akan kita teruskan sampai semaksimal mungkin yang terbuka alamnya kita tanam. Ya, harapannya masyarakat juga ikut serta sehingga yang tinggal di pesisir ini lebih nyaman ya dari gangguan angin dan air. Aksi penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir ini diharapkan memberi manfaat besar tidak hanya sebagai pelindung dari ancaman bencana, namun juga sumber ekonomi masyarakat pesisir Banda Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, Polda Aceh kembali menggelar Operasi Keselamatan Solawah 2026. Operasi kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Keselamatan Solawah 2026 sendiri akan berlangsung hingga 15 Februari 2026 mendatang. Berbeda dengan Operasi Keselamatan Solawah sebelumnya, Operasi Solawah tahun ini menitik beratkan pada kondisi lalu lintas, terutama di kabupaten kota terdampak bencana banjir dan longsor, karena berdampak langsung pada kerusakan ruas jalan, akses jembatan yang terputus, hingga keterbatasan akses transportasi. Kondisi lalu lintas di Aceh sendiri mendapat perhatian serius karena masih tingginya angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas. Diawali dengan operasi keselamatan ini dengan sasaran masyarakat pengguna kendaraan roda 2, pengguna roda 4, tempat-tempat ibadah, tempat wisata, kemudian jalur rawan pelanggaran, rawan macet, ini yang menjadi sasaran kita. Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, warga di Jalan Merak, Kelurahan Tanggerang Tengah, Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Warga mengaku khawatir kondisi jalan yang rusak membahayakan pengendara. Inilah suasana saat sejumlah warga memperbaiki jalan yang rusak di Jalan Merak, Kelurahan Tanggerang Tengah, Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mereka memperbaiki jalan rusak tersebut dengan menggunakan semen. Warga mengaku kondisi jalan yang rusak sudah cukup lama. Warga juga khawatir kondisi jalan yang rusak akan membahayakan bagi para pengendara yang melintas. Ya udah agak lama, udah dari dulu. Udah lama lah. Bapak udah lama tinggal di sini? Di sini udah lama. Kalau jualan ini udah 6 tahun. Kalau lihat kondisi seperti ini Pak, banyak nggak pengendara yang kecelakaan atau gimana? Alhamdulillah di sini belum ada kecelakaan. Tapi kalau yang di sana ada di dekat sekolah. Sementara bahan semen merupakan bantuan dari salah satu perumahan yang ada di sekitar jalan tersebut. Ya kalau ditunggu selama ini dari pihak pemerintah kayaknya ya bukannya mungkin karena anggaran atau memang nggak pernah lewat di sini juga kami nggak ngerti gitu. Tapi ya buktinya udah berapa tahun di sini. Ya inilah hasil selama ini. Nanti ada ditambal sedikit, ya nggak ngerti juga sih apa yang terjadi gitu. Sementara di ruas-ruas jalan lain yang kayak kita nilai masih layak, malah di ini gitu loh. Jadi dari mana salahnya Jalan Meraknya selama ini? Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Jalan tersebut diperparah saat musim hujan yang cukup deras karena selalu digenangi banjir. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.
Kuliner ikan bawal asam manis diburu warga. Saksikan usai jeda. Saudara, Kota Medan dikenal dengan beragam kuliner khasnya, salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama. Kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Berdiri sejak tahun 1970, dari mulai dengan kakek terus turun ke orang tua saya dan terakhir ke saya. Saya sudah generasi ketiga. Itu bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat. Tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Gitu. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita nih datang bisa ceritakan? Kalau untuk pelanggan di sini sih kebanyakan orang-orang kantor nih, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini, Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup dia sering kemari. Yang paling khas itu apa, Bu, dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Kuahnya memang ya? nggak ada yang lain, kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya? Iya, gitu, ya, itulah dia kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya tuh lah ciri khasnya. Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jika Anda tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi cimpa tuang, jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Dulunya cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, cimpa tuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, cimpa tuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati cimpa tuang ini cukup datang ke Tugu Kol Kota Brastagi. Cimpa tuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan cimpa tuang mengaku menikmati cimpa tuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena khas Karo ini dulu kan. Nah, jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih. Kayak kami yang udah besar ini pengen makan cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini khas Karonya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan cimpa ini. Pedagang cimpa tuang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang cimpa tuang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan khas Karo gitu.
melawan lupa bahwa kita punya makanan khas Karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional Cimpatuang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, di kota Padang Sidimpuan ada sajian kuliner yang cukup unik namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di kota Padang Sidimpuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak. Terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga. Cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok untuk. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan. Apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di kota Padang Sidimpuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Mantan kiper timnas berikan coaching klinik, saksikan usai jeda. Saudara, John Hertman memanggil analis Persija Jakarta Zikri Lazuardi memperkuat timnas Indonesia. Penunjukan ini sekaligus memperlihatkan komitmen Hertman memprioritaskan pelatih lokal. Pelatih tim nasional Indonesia John Hertman mulai melibatkan tenaga lokal dalam susunan staf kepelatihannya. Langkah terbaru dilakukan dengan merekrut analis pertandingan Persija Jakarta Zikri Lazuardi. Zikri dipanggil langsung saat Hertman meninjau sesi latihan Persija beberapa waktu lalu. Keputusan ini memperlihatkan komitmen John Hertman memberi porsi besar bagi pelatih-pelatih lokal berpartisipasi meracik timnas. Hertman ingin membangun fondasi kokoh serta mewariskan ilmu bagi sepak bola tanah air. The assistant coaches, that'll be a process over the next 2 to 3 weeks. We'll be making some appointments there. I can't say too much at this moment in time. With Dr. Milan, our goal was to leave legacy, to ensure that we, as best we could, used as many local people to give them the experience, because that's important, that's the legacy. Saat ini pelatih asal Inggris tersebut baru membawa 1 asisten asing, Cesar Melan, dan masih membuka peluang menghadirkan pelatih lokal lain ke timnas Indonesia. Saudara, mantan kiper timnas Andri Tani berikan coaching klinik kepada puluhan anak usia 10 hingga 12 tahun di Gor Sumantri. Teknik dasar dribble, passing, kontrol, dan shooting jadi menu utama coaching klinik yang diberikan Andri Tani pada puluhan anak dari beragam sekolah sepak bola. Coaching klinik ini digelar dalam rangkaian babak final Milo National Championship 2026 yang diikuti 10.000 peserta dari 22 provinsi se-Indonesia. Pemain Persija Jakarta bilang teknik dasar mutlak harus dikuasai anak-anak sejak usia dini.
Tidak terkecuali bagi penjaga gawang, sebab di era sepak bola modern, penjaga gawang juga wajib menguasai setidaknya dribble, passing, dan kontrol guna memulai serangan dari bawah. Mantan Kapten Timnas U23 mengapresiasi kejuaraan sepak bola usia dini yang digalang pihak swasta guna memberikan jam terbang bagi sepak bola cilik. Kegiatan ini penting agar ke depan Timnas Indonesia memiliki talenta pesepak bola domestik yang tak kalah saing dari pemain hasil program naturalisasi. Kegiatan yang sangat bagus sekali karena yang tadi seperti saya katakan barusan adalah semua itu harus dari grassroots. Makanya yang tadi saya bilang naturalisasi oke, prestasi yang untuk instan, tapi jangan pernah kita lupakan untuk grassroots ya, karena ini adalah cikal bakal untuk tim nasional kita semuanya. Sekarang passing dan kontrol sudah bagian dari goalkeeper. Kenapa? Karena sepak bola sekarang sepak bola modern yang semuanya berawal dari goalkeeper dan harus bisa main build up. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, iklim kompetisi semakin kompetitif. Ajang pencarian bakat sepak bola putri usia dini Soccer Challenge seri Bandung dan Yogyakarta lahirkan juara baru. Soccer Challenge 2026 melanjutkan perjalanan ke Bandung dan Yogyakarta akhir pekan kemarin. Selain penambahan jumlah peserta yang cukup signifikan, iklim kompetisi juga kian kompetitif. Ini tercermin dari lahirnya juara-juara baru dari dua kota tersebut. Di Bandung, lebih dari 2.000 peserta yang berasal dari 94 sekolah ambil bagian. Di kategori kelompok usia 10 tahun, SDN 035 Soga keluar sebagai juara. Sementara di kategori kelompok usia 12 tahun, SDN 036 Ujung Berung jadi champion. Sedangkan di Yogyakarta tercatat 88 sekolah berpartisipasi dengan jumlah peserta 1.600 siswi. SD Muhammadiyah Sapen yang berstatus debutan jadi juara di kategori kelompok usia 12 tahun. Debut juara juga diraih SDN Ngelarang di kelompok usia 10 tahun. Di Bandung pesertanya sangat skillful ya, jadi kelihatan banyak yang bisa bermain bola ya, yang mengerti teknik-teknik dasar bermain bola, juga kelihatan antusias sekali bermain bola. Mereka enjoy banget, sudah kayak menjiwai juga main bolanya, tidak ada tekanan sama sekali. Ini sangat membantu sekali ya para staf pelatih di timnas untuk bisa mencari potensi-potensi yang baru yang akan menjadi regenerasi timnas selanjutnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, telah mengenal karakter lapangan, pegolf putri Thailand Jarave Bonchan keluar sebagai juara turnamen Indonesia Women Open 2026 usai bukukan total 203 pukulan. 65 pegolf tampil di putaran final turnamen Indonesia Women Open 2026 di Damai Indah Golf BSD Course mulai Minggu pagi. Pegolf Korea Kim Seo-yun memimpin di awal sesi dengan modal keunggulan tipis dari dua pegolf Thailand Jarave Bonchan dan Prim Prachanakorn. Sedangkan Indonesia mengandalkan Christina Natalia Yoko yang berjarak 4 pukulan dari pimpinan klasemen. Sejumlah pegolf sempat terkendala cuaca yang berubah-ubah dari cerah ke hujan. Namun hal ini tak berlaku bagi Jarave Bonchan. Pegolf 26 tahun sukses tampil apik dengan mencatat pukulan 6 di bawah par. Bonchan menyegel gelar juara setelah mengumpulkan total 203 pukulan atau 13 di bawah par. Unggul 2 pukulan dari koleganya Prim Prachanakorn di tempat kedua, sementara wakil tuan rumah Christina Natalia Yoko harus puas berada di urutan 26 dengan 213 pukulan. So I think we are pretty prepared for the rain, and as I said, I came to Indonesia for a couple of multiple times now, so I kind of know that it's going to be humid and rainy. So I think with that mentality, I come into the tournament pretty prepared for the weather, and it's similar weather to Thailand too. It's hot and humid, so I'm not too far different from home. Tim Liputan Kompas TV Tangerang, Banten. Polda Aceh tanam 10.000 pohon mangrove, saksikan usai jeda.
Saudara, 4 rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Warga di kawasan Jalan Karya Kota Medan dikejutkan dengan munculnya api dari salah satu rumah yang cepat membesar dan menyambar beberapa rumah di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan bersama warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api yang terus berkobar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena gang yang sempit dan ramainya warga di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kebakaran ini. Mana, Pak? Informasi awal yang kita dapat korsleting. Nanti mungkin butuh investigasi lebih lanjut nanti dari kita maupun dari kepolisian. Ada kesulitan, Pak, waktu memadamkan api? Hanya tadi untuk akses ke lokasi. Jadi ini gang 2 meter, gang 3 meter. Jadi tidak memungkinkan untuk armada kita, termasuk armada yang paling kecil untuk bisa masuk ke dalam gang. Lebih kurang dari jalan raya sampai ke TKK lebih kurang 100 meter. Sementara itu, pihak kepolisian telah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan untuk memastikan sebab pasti kebakaran. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa jaksa pengawal tahanan terkait kaburnya terdakwa kasus narkoba usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sebelumnya terdakwa dituntut hukuman mati. Terdakwa kasus narkoba Syalihin kabur saat dibawa dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pada hari Selasa tanggal 27 Januari lalu. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan kepada para petugas dan jaksa pengawal tahanan atau Waltah untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian atau adanya kemungkinan kerjasama antara petugas dengan terdakwa. Makanya mau dilihat dulu sampai apakah ada kelalaian di situ, maka kita lagi sedang dalamin. Belum ada kelalaian ditemukan? Ya? Belum dapat ditemukan kelalaian atau seperti apa, Pak? Lagi kita mintai klarifikasi itu nanti. Ada berapa kapal yang diperiksa atau petugas lain? Ini ya. Tapi ada sudah dilakukan pemeriksaan internal. Berapa orang, Pak? Nanti itu yang terkait dengan yang bertanggung jawab dalam masalah tahanan itu. Terdakwa Syalihin pada bulan Mei 2025 berhasil ditangkap BNN dalam kasus pengedaran ganja 214 kg yang dibawa dari Aceh menuju Kota Medan. Kini terdakwa Syalihin masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Polda Aceh bersama masyarakat menanam 10.000 batang bibit mangrove di kawasan ekosistem pesisir di Gampung Alunaga, Kota Banda Aceh. Penanaman bibit mangrove di kawasan pesisir merupakan program polisi hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup terutama kawasan pesisir. Pohon mangrove sendiri dipilih karena mampu mencegah abrasi dan memberikan manfaat besar bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir. Kapolda Aceh juga meminta kepada seluruh Polres jajaran untuk ikut menanam bakau. Nantinya akan ada 100.000 lebih mangrove di Aceh yang ditanam oleh Kepolisian Aceh. Ini kita berhasil mendapatkan 10.000 bibit. Ini sedang kita kumpulkan lagi dari berbagai daerah. Akan kita teruskan sampai semaksimal mungkin yang terbuka alamnya kita tanam. Ya, harapannya masyarakat juga ikut serta sehingga yang tinggal di pesisir ini lebih nyaman ya dari gangguan angin dan air. Aksi penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir ini diharapkan memberi manfaat besar tidak hanya sebagai pelindung dari ancaman bencana, namun juga sumber ekonomi masyarakat pesisir Banda Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, Polda Aceh kembali menggelar Operasi Keselamatan Solawah 2026. Operasi kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Keselamatan Solawah 2026 sendiri akan berlangsung hingga 15 Februari 2026 mendatang.
Berbeda dengan operasi keselamatan Sulawak sebelumnya, operasi Sulawak tahun ini menitik beratkan pada kondisi lalu lintas, terutama di kabupaten kota terdampak bencana banjir dan longsor, karena berdampak langsung pada kerusakan ruas jalan, akses jembatan yang terputus, hingga keterbatasan akses transportasi. Kondisi lalu lintas di Aceh sendiri mendapat perhatian serius karena masih tingginya angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas. Diawali dengan operasi keselamatan ini dengan sasaran masyarakat pengguna kendaraan roda 2, pengguna roda 4, tempat-tempat ibadah, tempat wisata, kemudian jalur rawan pelanggaran, rawan macet, ini yang menjadi sasaran kita. Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi aturan berlalu lintas. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.